Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ITIL akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Suci Andriani yang telah memberikan kami kepercayaan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, apa itu ITIL? Apa yang dimaksud dengan Information Technology Infrastructure Library? Diadaptasi ke IBM, yang disebut sistem ITIL adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menstandarisasi pemilihan, perencanaan, dan pemeliharaan layanan IT di perusahaan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pelayanan yang direncanakan oleh perusahaan. Kerangka kerja ITIL memungkinkan DBA menjadi mitra layanan bisnis, bukan hanya dukungan back-end. Selanjutnya, sejarah ITIL. Menurut CIO, dalam perkembangannya, perpustakaan infrastruktur teknologi informasi telah mengalami beberapa kali revisi. Yang pertama pada tahun 2000. Beberapa dari 30 buku teori ITIL asli diringkas untuk pertama kalinya menjadi 7, dengan ITIL volume 2 yang baru dirilis. Setiap buku mencakup aspek manajemen IT modern. Kemudian, proyek penyegaran ITIL pada tahun 2007 mengkonsolidasikan ITIL menjadi hanya 5 volume yang mencakup 26 proses dan fungsi. Inisiatif ini disebut ITIL edisi 2007. Kemudian, pada tahun 2011, pembaruan lain yang disebut ITIL untuk menggantikan edisi 2007 yang masih ada. Selain itu, Information Technology Infrastructure Library 4 yang dirilis pada tahun 2019 merupakan versi terbaru yang dianggap paling stabil dan efisien. Teknologi baru ini dapat mempertahankan fokus yang sama pada proses otomatisasi data serta meningkatkan manajemen layanan dan dapat mengintegrasikan layanan IT ke dalam rencana bisnis. ITIL juga memperbarui kerangka kerja untuk mengadaptasi dan menyelaraskan teknologi perusahaan dan kinerja perangkat lunak ke standar yang lebih modern. Sejak pembaruan terakhir dari Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi, IT perusahaan telah berkembang menjadi bagian integral dari setiap bisnis. Kerangka kerja baru yang tersedia telah membuat tim IT lebih gesit dan alur kerja yang kolaboratif. Organisasi atau orang yang menggunakan ITIL. Yang pertama, Microsoft, yang kedua, IBM, yang ketiga, Hewlett-Packard, yang keempat, Honda, yang kelima, Walmart, yang keenam, Visa, yang ketujuh, Disney, yang kedelapan, Disney, yang kesembilan, Australimos, yang ke-10, Bits Telecom, yang ke-11, State University, yang ke-12, Oregon State University, yang ke-13, University of Wisconsin, yang ke-14, University Yale, yang ke-15, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Adapun istilah utama dari ITIL, yang pertama, capabilities, yaitu keahlian atau kemampuan khusus yang diterapkan organisasi pada sumber daya untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Yang kedua, person, yaitu seperangkat organisasi yang bertujuan secara independen untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, proses, yaitu urutan terstruktur kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu pula. Yang keempat, resource, yaitu bahan yang berkontribusi pada layanan seperti uang, peralatan, waktu, dan personal. Yang kelima, rules, yaitu seperangkat tanggung jawab atau hak istimewa yang diperoleh oleh individu ataupun tim. Yang keenam, service asset, yaitu mengacu pada sumber daya dan kemampuan yang harus digunakan oleh penyedia layanan untuk menyediakan layanan. Yang ketujuh, service management, yaitu kemampuan khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan sebagai layanan. Yang kedelapan, service, yaitu suatu cara memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan tanpa mengharuskan untuk melakukan pengeluaran banyak risiko. Yang terakhir adalah value utility atau warranty, yaitu kemampuan layanan untuk menghilangkan atau meningkatkan kinerja pelanggan. Dan terakhir, value utility warranty, yaitu kemampuan layanan untuk menghilangkan hambatan atau meningkatkan kinerja pelanggan dan untuk mengacu kepada kemampuan layanan untuk melakukan dengan ideal. Kerangka kerja ITIL. Satu, service strategi bertujuan menjelaskan tujuan bisnis dan kebutuhan klien dengan melaraskan
tujuan dari dua komponen. Dua, service design, menjelaskan taktik untuk membuat kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi TI ke perusahaan. Tiga, service transition, memberikan paduan kepada manajemen selama perubahan dan memandu administrasi TI melalui gangguan perubahan di lingkungan kerja. 4. Service operation, menyediakan opsi untuk mengelola layanan IT untuk keperluan harian, bulanan, dan tahunan. 5. Continual service improvement, kerangka kerja yang mencakup cara memperkenalkan peningkatan dan pembaruan kebijakan sebagai bagian dari proses ITIL. Berikutnya, manfaat ITIL. Yang pertama, peningkatan return on investment pada IT. Yang kedua, peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna. Yang keempat, peningkatan hasil pemanfaatan aset. Yang kelima, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan IT dengan pengguna atau pelanggan. Yang keenam, menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Berikutnya, integrasi layanan IT. Kelemahan ITIL. Meskipun ITIL menawarkan banyak manfaat, penting untuk menyadari potensi kekurangannya. Berikut kompleksitas dan persyaratan sumber daya atau penerapan ITIL dapat menjadi hal yang rumit dan membutuhkan banyak sumber daya, terutama bagi organisasi yang lebih kecil. Resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan mungkin menolak perubahan dalam proses dan praktik yang dapat memperlambat implementasi ITIL. Potensi standarisasi berlebihan, yaitu dalam beberapa kasus standarisasi yang berlebihan dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam tim IT. Berikutnya, kelincahan terbatas dalam beberapa kasus, yaitu pendekatan terstruktur ITIL mungkin perlu lebih cocok untuk organisasi yang memerlukan kemampuan beradaptasi secepat terhadap keadaan yang berubah. Proses implementasi best practice IT service management di perbankan. Perubahan lanskap bisnis perbankan dan teknologi belakangan ini membuat persaingan antar bank semakin ketat. Terlihat dari banyaknya penawaran produk dan layanan berbasis yang menarik bagi nasabah perkotaan maupun pedesaan untuk bertransaksi dengan mudah, cepat, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, industri perbankan perlu meningkatkan kinerja layanan dan operasional untuk memenangi kompetisi dan semakin banyak lagi nasabah yang nyaman menggunakan layanan dan operasional di industri perbankan. Sejak kemunculan teknologi information technology atau IT merupakan alat bantu utama bagi industri finansial untuk meningkatkan kinerja layanan dan operasional. Penerapan IT yang baik dapat membantu perbankan dalam menghadapi kondisi ini. Lebih lanjutnya, IT saat ini menjadi enabler berbagai layanan berbasis IT seperti layanan ATM, EDC, atau e-channel. Dari perspektif bisnis, penerapan IT praktis di industri perbankan memiliki benefit, di antaranya IT service yang mampu menyelaraskan secara lebih baik dengan prioritas dan tujuan bisnis, mengetahui IT cost sehingga bisnis mampu membuat perencanaan keuangan dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas bisnis, efisiensi, dan efektivitas karena IT service lebih terpercaya dan bekerja lebih baik bagi bisnis user. Lebih efektif dalam manajemen yang memungkinkan bisnis dapat terus mengikuti perubahan dan mengarahkan perubahan bisnis
ke pencapaian keuntungan, memperbaiki kepuasan user dan customer terhadap IT. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan IT. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik IT penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi IT. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya, yang paling dikenal dengan set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery dan Service Support. ITIL, proses dan implementasi Best Price IT Service Management di perbankan. Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih, menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Dan kini telah diterbitkan juga ITIL V3 Foundation 2011 dengan ada beberapa perbaikan pada diagram dan konsep sekalipun masih bersifat sama dalam hal pemahaman. Kelima bagian tersebut adalah: yang pertama, service strategi; yang kedua, service design; yang ketiga, transition; yang keempat, service operation; yang kelima, continual service improvement. Metode pengajaran pelatihan ini menggunakan metode interaktif di mana peserta dikenalkan kepada konsep, framework, proses, dan implementasi ITIL. Diberikan contoh kasus dan diaplikasikan untuk melakukan proses dan implementasi ITIL. Berlatih melakukan proses dan implementasi ITIL pada contoh kasus di industri perbankan. Tujuan: setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memahami konsep dari pengelolaan IT berbasis layanan berdasarkan framework IT Infrastructure Library versi 3. Yang kedua, memahami bagian Integrated IT Service Management Framework berdasarkan ITIL Best Practice pada diadopsi dan diadaptasi dalam organisasi. Yang ketiga, memahami practical guidance bagian memperkenalkan Integrated IT Service Management Framework berdasarkan pendekatan ITIL. Yang keempat, melakukan analisis studi kasus ITIL dalam organisasi, perusahaan, baik secara tim ataupun program. Yang kelima, memahami tahapan serta metodologi dalam mengimplementasikan konsep ITIL pada suatu organisasi, perusahaan berdasarkan prinsip dan metode continual improvement yang terdapat dalam pelatihan. ITIL, proses dan implementasi Best IT Service Management di perbankan. Materi: hari pertama sesi 1 overview framework ITIL. Sesi kedua service studi. Yang ketiga service design. Hari kedua sesi 5 service transition. Yang keenam service operation. Yang ketujuh continual service improvement. Yang ketiga studi kasus ITIL di perbankan. Yang kedua membahas ITIL di perusahaan atau perbankan. Target peserta
Training ini dipersiapkan kasus untuk IT manager, IT direktur, IT infrastruktur staff, direksi. Selain itu, training ini juga merupakan transisi bagi IT profesional ke manajemen TI. Training ini dirancang khusus untuk semua profesional IT, termasuk asisten IT, teknik, manajer, dan praktisi terlibat dalam strategi, desain, dan implementasi dan berkelanjutan pengiriman bisnis layanan TI digunakan dan yang memerlukan wawasan servis manajemen praktik terbaik. Jadwal dan tempat: hari tanggal Selasa Kamis 20 sampai 22 September 2016. Waktu jam 8.30 sampai jam 17 WIB. Tempat Hotel Internasional di Jakarta. Investasi 7.500.000 per peserta, tidak minat. Investasi khusus 7.250.000 per peserta jika pendaftaran 3 peserta dalam satu institusi.